Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Matematika. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi peluang, yaitu materi kombinasi. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu melalui video pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep kombinasi dengan tepat. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi dengan benar. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini ada dua situasi yang akan saya tanyakan kepada teman-teman. Nah, situasi yang pertama, pernahkah teman-teman merasa bingung nih saat memilih warna pakaian yang akan teman-teman pakai? Atau di sisi lain, coba teman-teman bayangkan, ketika ada 5 orang teman yang ingin menonton di bioskop, tetapi hanya ada 3 tiket yang tersedia. Lalu, bagaimana sih cara teman-teman memilih 3 di antara 5 teman untuk mendapatkan tiket yang tersedia? Oke, dari kedua situasi tersebut, apa nih yang teman-teman bisa simpulkan? Oke, yang pertama, dalam kedua situasi tersebut, kita membuat pilihan dari sekumpulan opsi yang tersedia. Selain itu, dalam kedua situasi tersebut, kita memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kita hanya peduli nih dengan siapa yang terpilih atau warna apa yang dipilih, bukan urutannya. Itulah konsep dari kombinasi. Jadi, baik memilih teman ataupun memilih warna pakaian, kita menggunakan konsep yang sama. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi permutasi. Lalu, apa sih bedanya permutasi dengan kombinasi? Jadi, berdasarkan dua situasi yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kombinasi merupakan cara memilih elemen-elemen dari sebuah himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya, dari himpunan A, B, C, kombinasi ini akan memberitahu berapa banyak cara yang mungkin untuk memilih elemen dari himpunan tersebut tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi A, B, C, dan CBA dianggap sebagai satu kombinasi yang sama. Berbeda dengan permutasi, A, B, C dengan CBA itu berbeda, tetapi dalam kombinasi ABC itu sama dengan CBA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kombinasi. Terdapat 2 jenis kombinasi yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu kombinasi dengan pengulangan. Pada kombinasi ini artinya sebuah elemen dapat diambil secara berkali-kali. Sebagai contoh, ketika seseorang mengambil 3 bola dari suatu wadah yang memuat 3 bola merah dan 3 bola biru. Mungkin hasilnya adalah 2 bola merah dan 1 bola biru. Yang kedua yaitu kombinasi tanpa pengulangan. Pada kombinasi ini, sampel objek hanya dapat diambil 1 kali. Sebagai contoh, ketika seseorang memilih 3 individu dari sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, tidak mungkin individu pertama dan kedua merupakan orang yang sama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu rumus kombinasi. Seperti apa sih rumus kombinasi itu? Baiklah, kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis dengan CNR atau NCR adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi dapat dirumuskan dengan CNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Baik, di sini selanjutnya kita bakalan membahas contoh soal dari kombinasi itu sendiri. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan.
jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, dilihat dari soal bahwa di sana terdapat 7 soal yang disediakan dan diharuskan untuk menjawab 4 soal, serta pemilihan nomornya tidak teratur atau acak. Nah, kita bisa melihat bahwa di sana nilai N sama dengan 7 dan R sama dengan 4. Maka 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 minus 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 7 kali 5 kali 4 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 35. Nah, sehingga banyak cara yang dapat digunakan adalah 35 cara. Nah, di sini kita langsung saja berlanjut ke soal yang kedua. Seorang dosen ingin meminta bantuan pada 5 mahasiswanya di mata kuliah yang ia pegang. Jumlah mahasiswa totalnya ada 20 orang. Nah, ada berapa cara yang dapat digunakan untuk memilih 5 mahasiswa tersebut. Nah, pada soal tersebut, total mahasiswanya ada 20 orang dan dibutuhkan 5 mahasiswa untuk diminta bantuannya. Maka dapat kita ketahui nilai N sama dengan 20 dan R sama dengan 5. Sehingga 20 kombinasi 5 itu sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 faktorial dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 15 faktorial. Nah, sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 15.504. Nah, dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara yang bisa digunakan adalah 15.504 cara. Selanjutnya, di sini kita bakalan membahas manfaat kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya di situ apa saja sih manfaat dari kombinasi itu sendiri? Nah, yang pertama, di sini kombinasi dapat menentukan banyak kelompok orang, mata pelajaran, serta kombinasi campuran warna. Yang kedua, kombinasi dapat digunakan dalam pemilihan menu makanan, pakaian, mata pelajaran maupun tim atau kelompok. Dan manfaat yang ketiga, di sini kombinasi dapat digunakan untuk mencari persamaan logika yang rasional yang diterjemahkan ke dalam komputer melalui bahasa pemrograman. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Terima kasih.